supaya nanti tidak salah Ibu dan Bapak dalam menerjemahkan, dan saya punya bukti hukum apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi mohon izin, kalau Ibu dan Bapak berniat untuk merekam, tentu dipersilahkan. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, program kuliah yang disampaikan oleh Habibie Education Yacht, sebagaimana yang kita tahu, kuliahnya gratis. Kemudian kerja di Jerman, kuliah gratis dan bekerja, seperti yang pertama disampaikan pada sosialisasi tahap awal. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ketika kita menyimak sosialisasi pertama, ya, tidak ada satu di antara kita mempertanyakan menyangkut hal-hal yang tidak menyenangkan, karena semua yang dibicarakan adalah hal yang menyenangkan. Maka saya menyarankan kepada Ibu dan Bapak, hari ini kita kupas tuntas. Ibu dan Bapak silakan pertanyakan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kekhawatiran dalam hati, karena kalau anak kita ke Jerman, waktunya begitu sangat panjang, dan kemudian di sana pun jauh dari keluarga. Jadi Ibu dan Bapak pastikan dulu. Sebelum pasti, maka saya kira Ibu dan Bapak kaji kembali, pikirkan kembali. Kalau Ibu dan Bapak menyatakan ini valid, ini benar, ini tidak meragukan, maka silakan datang. Ya. Yang harus disimak adalah bahwa sekolah ini tidak ada kaitannya, Pak. Sekolah hanya dimintai untuk memfasilitasi, menyampaikan sosialisasi program itu kepada Ibu dan Bapak, ya. Kemudian kita dimintakan oleh untuk menyiapkan ruangan kalau seandainya pendaftarnya paling tidak 20 anak minimal, ya. Sebab kalau tidak 20 anak, tentu dalam proses pembelajaran harus ada di dua tempat, Pak. Pertama di Bali yang saya dengar, yang kedua di Batam. Kalau belajarnya di Bali atau di Batam, maka tentu ada kos, ya, ya. Ada biaya, yaitu biaya hidup dan biaya menginap selama liburan. Jadi kalau saran saya, Ibu dan Bapak nanti sepakati, ada 20 orang kita yang akan menyiapkan supaya pos tambahan itu tidak keluar, dan tinggal pulang pergi dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, dalam konteks ini yang harus menjadi pemahaman Ibu dan Bapak, nanti ini, saya sebut saja, akan berdialog dengan Ibu dan Bapak, akan kemudian melakukan persetujuan dengan Ibu dan Bapak. Jadi nanti dalam proses persiapan sampai dengan ada di Jerman, itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab Jadi komplain-komplainnya disampaikan kepada karena kami tidak masuk di dalam manajemen itu. Kami hanya punya kepentingan menyiapkan ruangan sesuai yang dimintakan. Oleh karena itu, Ibu Bapak jelilah hari ini untuk banyak bertanya mengenai hal-hal yang menjadi kekhawatiran. Tidak apa-apa, bebas ya. Terlebih dan Bapak, nanti dalam konteks pendidikan, tentu seperti yang disampaikan Ibu dan Bapak harus menyiapkan sejumlah uang dalam pelatihan itu, kan? Ya. Memang rasa-rasanya ketika pelatihan dengan nominal 35 itu yang paling mungkin dan paling murah. Karena kalau kita kejar ke institusi lain akan jauh lebih mahal. Ya.
Tapi kalaupun kita masuk ke institusi lain, jadi programnya juga nggak sampai, karena ini termasuk di dalamnya adalah yang menjadi perjanjian antara ibu, bapak selaku orang tua, siswanya sebagai peserta dengan HEI. Ibu bapak yang dirahmati Allah, nanti saya mengajukan surat pernyataan orang tua pada program kuliah dan kerja di Jerman. Pertama, kalau disimak, nanti kita akan bahas sama-sama, dan insya Allah di kemudian hari ini harus menjadi upaya kita mengamankan SMK kita. Pertama, keikutsertaan putra dan putri ibu bapak ya, dalam program kuliah dan kerja di Jerman mau dikehendak sendiri. Setelah mendengar secara detail penjelasan langsung dari CEO Habibie Education Job, dan tidak ada arahan, keterlibatan dan paksaan dari sekolah. Jadi sekolah nggak pernah maksa. Ya, sekolah tidak mengharuskan. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. More review adalah kehendak ibu dan bapak untuk mengikuti program ini. Bisa dipahami ibu bapak? Ya. Maka tadi hati-hati. Yang kedua, semua tanggung jawab program kuliah dan kerja di Jerman sepenuhnya menjadi tanggung jawab Habibie Education Job. Dari mulai proses di Indonesia sampai pada pelaksanaan di Jerman. Sekolah hanya memfasilitasi tempat sosialisasi dan tempat belajar agar dapat dijangkau peserta sesuai dengan permohonan dari CEO Habibie Education. Ya. Jadi ibu bapak, artinya ibu bapak ini sangkutannya dengan HEI langsung. Karena kami tidak akan mengambil uang dari ibu, tidak akan mengambil uang dari bapak, tidak mengkondisikan keuangannya, tidak. Kami hanya tahu ada siswa HEI yang mendaftar, saya buat ruangannya, ruangan itu dipakai. Jadi kewajiban sekolah sebatas itu, Bapak. 3, sekolah tidak pernah meminta. Nah, jadi ibu bapak, kalau ada oknum ya, ada oknum anaknya sudah di Jerman, kemudian kerja di Jerman, kemudian ada orang datang minta ini. Sekolah tidak pernah mengutus siapapun meminta uang apapun kepada ibu dan bapak, insya Allah gitu. Ya, jangan sampai kejadian lagi seperti dulu anak-anak kita di Jepang. Anaknya sudah di Jepang, anaknya sudah bekerja, ibu bapaknya didatangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan saya, mengatasnamakan sekolah. Beliau mengatakan kalau seandainya tidak memberikan uang yang sesuai diinginkan, bilangannya lumayan besar Pak, sampai 3 juta. Kalau uang itu tidak dibayarkan, maka beliau mengatakan sekolah akan mengembalikan siswa itu ke Indonesia. Jadi kalau dalam konteks ini, sekolah tidak akan bisa mengembalikan. Jadi jangan percaya dengan hal itu. Apalagi kalau di Jerman ini banyak uang anaknya, kemudian jadi manfaat orang lain, kemudian disiasati untuk menipu ibu bapak. Jadi mulai hari ini, kalau memang nanti sudah berangkat dan sudah terjadi di sana, maka tidak akan meminta uang sepeser pun sekolah ini. Bisa pahami? Nah, semua proses pembayaran biaya pelatihan bahasa Jerman dilakukan antara orang tua, wali dengan Habibie. Jadi tidak ada yang dititipkan ke sekolah. Supaya apa? Supaya tidak menjadi salah paham, salah duga. Kita tidak berhubungan tentang uang. Sekolah tidak berhubungan tentang uang. Sekolah hanya memfasilitasi HEI untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada ibu dan bapak dan memfasilitasi pembelajaran dengan kita menyediakan uang. Agar kos ibu dan bapak yang seharusnya di Bali ataupun di Batam itu tidak harus keluar. Itu maksud saya. Selanjutnya ibu dan bapak, segala perselisihan kan bisa saja ibu protes ya. Protes, gitu. Ada kekecewaan, ada ketidaknyamanan. Maka ibu dan bapak ditujukannya kepada penanggung jawab Habibie Education Job. Karena sekolah tidak bisa untuk menjawab. Programnya diserahkan kepada HEI,
fasilitas-fasilitasnya untuk belajar dan sosialisasi kita itu. Jadi kita tidak masuk ke dalam manajemen, ini harus dipahami. Maka dari itu, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kita boleh mempertanyakan apa saja nanti dalam pertemuan ini. Saya pahami bahwa jadi jangan ragu-ragu gitu. Saya khawatir begini, saya khawatir begitu, silakan saja. Nah, saya seperti menyampaikan ya berita dari Yatnya dan berita dari Haidya. Jadi nanti seperti yang digambarkan ibu bapak itu kan keuangannya dibayar bertahap ya, 5 juta, bulan kedua 10 juta, 10 juta, 10 juta 4 bulan. Dan itu katanya harus tepat waktu. Nah itu urusan ibu dengan ini. Harus tepat waktu. Nah bagaimana nanti apakah bisa berangkat dan seterusnya? Kalau kemarin mungkin kita pendengarannya terganggu karena banyak suara-suara, hari ini silakan dipertanyakan. Dengan 35 apa bisa langsung berangkat atau harus lulus dulu dalam bahasanya? Kalau tidak lulus, bagaimana dipertanyakan kembali? Lalu bagaimana tentang asuransi di sana? Apakah itu sangat mutlak benar dan sebagainya? Boleh dipertanyakan. Dan saya tidak bisa menjawab itu, karena kalau saya mesti akan menjawab itu kata mereka, jadi nggak valid. Jadi nggak boleh saya mengatakan kata mereka begini. Oleh karena itu, sekolah tidak akan memberikan informasi yang terlalu dalam mengenai program ini, kecuali ibu dan bapak sampaikan secara langsung kepada beliau nanti yang ada di sini. Ya, nanti kita akan kedatangan Pak Mansur lagi, ya dari kementerian. Beliau menitipkan 2 anaknya, ya 2 anaknya untuk bersiap ke Jerman sekarang latihan bahasa. Yang saya dengar anak beliau ini lagi kuliahnya dicabut untuk mengikuti program ini. Yang kedua anaknya Ibu Nana sendiri, ya, yang saya tahu dari cerita beliau, katanya dua-duanya sekarang sudah ada di Jerman. Ya. Nah nanti bagaimana silakan dipertanyakan, bisa dipahami dan Bapak. Sebelum nanti kita akan kedatangan beliau, ada yang mau disampaikan dulu? Nanti saya telepon. Ada ibu yang mau disampaikan? Ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Kami Mulai kamu. Baik, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kami dari wali murid SMK, bahwa kami akan menanyakan ini masalah pendaftaran. Pendaftaran mulai kapan dan ditutupnya sampai kapan? Kemudian kapan kira-kira bermusyawarah dengan pihak kapan kira-kira bermusyawarah tersebut agar kami lebih jelas, lebih rinci, lebih paham dan mendetail. Ya Bu ya. Apakah hari ini ataupun nanti? Itu saja dari kami. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jadwal hari ini Ibu dan Bapak, jadwal hari ini insya Allah Ibu akan bertemu langsung dengan CEO Haidya, pimpinan direktur dari Habibie Education Youth. Termasuk di dalamnya hari ini kita juga kedatangan tadi Pak Mansur yang saya sampaikan, beliau ada di kementerian. Silakan dipertanyakan, silakan kupas habis. Bagaimana dengan pendaftaran Ibu Bapak yang dirahmati Allah? Pendaftaran yang nanti akan dilakukan bukan oleh kami, tapi oleh pihak HEI. Pembayaran tidak kepada kami, tapi pembayaran kepada HEI. Saya pahami Ibu Bapak?
Jadi sebenarnya kalau ibu dan bapak membayar 5 juta, ada 20 orang, maka pembelajaran jalan menurut informasi beliau. Nah, mari kita simak dengan teliti, dengan baik. Begitu ibu bapak. Bisa paham ya? Oke. Baik Pak, nanti Pak saya telepon dulu beliau. Nasional yang saya muliakan, saya hormati Ibu Nana Saragi. Alhamdulillah sudah hadir dari kemarin Pak. Beliau datang untuk membela anak-anak ibu agar punya kesempatan yang baik, yang bagus untuk bisa ke Jerman. Terima kasih Bu, selamat datang. Dan yang saya hormati, saya muliakan Ibu Pengawas. Kebetulan saya kira beliau adalah rekan kerja kami atau rekan kerja saya ketika di SMK Negeri 1 Losarang. Hanya saja sekarang beliau menjadi pengawas pembina persekolahan di SMK PGRI Jatibarang. Ibu bapak yang saya muliakan, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini sejatinya kita akan banyak diberikan informasi menyangkut program kuliah gratis dan bukan sambil dan bekerja. Tentu ini adalah harapan kita program ini bisa terlaksana dengan baik dan program ini mendapat dukungan dari para orang tua. Oleh karena itu, tentu saya juga meminta kepada orang tua untuk berpartisipasi aktif hari ini. Kalau memang perlu ada beberapa yang perlu disampaikan, dipertanyakan agar ibu dan bapak menjadi kokoh. Dalam bahasa kita kendel sehingga gitu. Dan kepada anak-anakku yang dirahmati Allah, ini adalah program yang hendaknya Anda harus perjuangkan untuk masa depan Anda sendiri. Tidak akan bisa Anda mendapatkan sesuatu yang baik, yang luar biasa bagus kalau tanpa perjuangan, kalau tanpa pengorbanan. Karena setiap perjuangan hakikatnya adalah menderita. Setiap perjuangan hakikatnya adalah ketidaksenangan. Tapi siapa yang punya niat untuk tulus mengejar apa yang menjadi keinginan, dalam hal ini adalah kuliah gratis dan bekerja di Jerman, lillahi ta'ala jadi tujuannya, maka insya Allah dipermudah. Yang paling anak-anak harus persiapkan adalah mentalitas. Yang biasanya dekat ibunya, manja-manja dengan ibunya, harus mulai sekarang ini belajar untuk sedikit, bukan jauh, tapi belajar untuk tidak manja. Ya, yang tadinya gampang-gampang mengeluh dan seterusnya, jadikan diri Anda adalah pribadi yang mandiri. Karena nanti Anda ada di Jerman, tentu jauh dari orang tua. Tapi yang harus menjadi juga pemikiran, di sana kita tidak sendiri. Di sana banyak kawan-kawan kita. Saya berharap, untuk sekolah ini berharap agar nanti ibu bapak mendaftarkan dirinya itu secara bersama, harapannya itu supaya pembelajarannya bisa dilakukan di sekolah ini. Kalau pembelajaran di sekolah ini, maka kosnya jadi berkurang untuk biaya makan dan biaya penginapan. Coba bayangkan kalau misalnya belajarnya di Bali, bayangkan kalau belajarnya di Batam, orang tuanya harus cari uang tambahan untuk apa? Untuk biaya hidup di sana. Nah, oleh karena itu, kalau 20 orang Bu ya, kalau 20 orang pendaftar dengan kondisi yang sama minimal, satu kelas Bu ya, satu kelas 20. Ya. Jadi kalau bisa sih kita punya kelas paralel 2, tidak paralel 2, pada pagi hari paralel 2, pada siang hari paralel 3, pada malam hari. Nanti kalau memang banyak paralel yang malam itu disetting untuk anak-anak yang rumahnya sangat dekat dengan sekolah ini, tinggal jalan kaki, jadi tidak khawatir. Ibu bapak yang dirahmati Allah, nanti akan disampaikan saya kira
prolog ya, sambutan dari Ibu Pengawas Pembina SMKPG Jati Barang, mohon berkenan, kemudian nanti dilanjutkan oleh izin Pak Mansur, dan kemudian sebagai penguatannya oleh Ibu Nana. Selebihnya nanti Ibu dan Bapak boleh pertanyakan apa saja, jangan ada keraguan-raguan untuk bertanya, gitu ya. Silakan saja, melalui forum ini adalah forum yang terbaik, karena Ibu Bapak setelah ini sulit bagi kita untuk berkomunikasi kecuali mungkin lewat WA, kecuali lewat internet, email, dan sebagainya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.